Subhanallah, itulah dia keindahan ajaran Islam, di mana Islam itu mengajarkan kedamaian. Ada orang yang mengatakan, kalau saya lihat orang Islam yang keras, yang penuh dengan kebencian, saya nggak mau belajar Islam. Tapi begitu saya baca Al-Quran, hati saya terketuk untuk mengenal Islam dan mempelajari Islam, insya Allah. Ya, betul sekali, dan menarik sekali dan bahagia melihat perkembangan Islam di kota Eropa, dan tadi fakta-fakta uniknya. Dan sekarang membahas tentang keunikan, nih kita harus berhati-hati, ternyata gerakan sholat kita takutnya menyerupai binatang. Nah ini dia nih, kadang-kadang orang suka mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Cuman apa sih batasannya? Jangan kemana-mana, informasinya akan hadir saat lagi, tetap di Berita Islami. Siap. Larangan menyerupai binatang dalam sholat. Kita harus berhati-hati akan gerakan sholat yang kita lakukan. Jangan sampai sholat yang telah kita lakukan tersebut menjadi sia-sia dan mendatangkan dosa karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan berikut pemaparan mengenai larangan menyerupai binatang dalam sholat adalah: turun sujud seperti turunnya unta. Sesungguhnya seorang muslim yang melaksanakan gerakan sholat dilarang melakukan gerakan yang menyerupai binatang seperti pada saat turun sujud yang menyerupai turunnya unta. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika seseorang dari kamu sujud, maka janganlah ia turun sujud sebagaimana mendekamnya onta. Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis riwayat Abu Daud 840. Kemudian tidak hanya itu, melakukan gerakan sholat dengan menghamparkan tangan seperti binatang buas juga merupakan larangan menyerupai binatang dalam sholat. Dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, seimbanglah di dalam sujud, dan janganlah seseorang dari kamu menghamparkan kedua lengannya sebagaimana terhamparnya kaki anjing. Hadis riwayat Bukhari 822 dan Muslim 493. Dari hadis tersebut telah dijelaskan larangan menghamparkan dua lengan pada waktu sujud, yaitu meletakkan dua lengan di tanah seperti lantai atau tempat sujud. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan sunnahnya untuk mengangkat dua lengan ketika sujud, sedangkan yang diletakkan di tanah adalah dua tapak tangan saja. Menoleh seperti musang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan aku dengan 3 perkara dan melarangku dari 3 perkara. Memerintahkan aku untuk melakukan sholat duha 2 rakaat setiap hari, witir sebelum tidur, dan puasa 3 hari dari setiap bulan. Melarangku dari mematuk seperti patukan ayam jantan, duduk ikok seperti duduk ikok anjing, dan menoleh sebagaimana musang menoleh. Hadis riwayat Ahmad. Namun, larangan menoleh ini dikecualikan dengan beberapa hal jika dibutuhkan, seperti melirik dengan tanpa memutar leher, menolehnya imam kepada makmum karena suatu keperluan, dan meludah 3 kali ke arah kiri untuk menolak bisikan setan. Kemudian larangan selanjutnya bagi seseorang ketika sholat agar tidak menyerupai binatang adalah sujud dengan cepat seperti ayam yang mematuk. Dari Abu Abdullah Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk di dalam sujudnya ketika ia sedang sholat. Lalu di dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika orang ini mati dalam keadaannya ini, maka ia benar-benar mati tidak di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk di dalam sujudnya ialah seperti orang lapar makan 1 biji kurma, padahal 2 biji kurma saja tidak bisa mencukupinya. Semoga dengan penjelasan tadi
itu dapat membuat pengetahuan kita sebagai umat muslim agar dapat menghindari gerakan-gerakan yang tidak diperbolehkan di dalam sholat, dan tentunya agar menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam bersabda yang artinya, jika seseorang dari kamu sujud, maka janganlah ia turun sujud sebagaimana mendekamnya onta. Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis riwayat Abu Daud 840. Kemudian tidak hanya itu, melakukan gerakan sholat dengan menghamparkan tangan seperti binatang buas juga merupakan larangan menyerupai binatang dalam sholat. Dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, seimbanglah di dalam sujud, dan janganlah seseorang dari kamu menghamparkan kedua lengannya sebagaimana terhamparnya kaki anjing. Hadis riwayat Bukhari 822 dan Muslim 493. Dari hadis tersebut telah dijelaskan larangan menghamparkan dua lengan pada waktu sujud, yaitu meletakkan dua lengan di tanah seperti lantai atau tempat sujud. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan sunnahnya untuk mengangkat dua lengan ketika sujud, sedangkan yang diletakkan di tanah adalah dua tapak tangan saja. Menoleh seperti musang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan aku dengan 3 perkara dan melarangku dari 3 perkara. Memerintahkan aku untuk melakukan sholat duha 2 rakaat setiap hari, witir sebelum tidur, dan puasa 3 hari dari setiap bulan. Melarangku dari mematuk seperti patukan ayam jantan, duduk ikok seperti duduk ikok anjing, dan menoleh sebagaimana musang menoleh. Hadis riwayat Ahmad. Namun, larangan menoleh ini dikecualikan dengan beberapa hal jika dibutuhkan, seperti melirik dengan tanpa memutar leher, menolehnya imam kepada makmum karena suatu keperluan, dan meludah 3 kali ke arah kiri untuk menolak bisikan setan. Kemudian larangan selanjutnya bagi seseorang ketika sholat agar tidak menyerupai binatang adalah sujud dengan cepat seperti ayam yang mematuk. Dari Abu Abdullah Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk di dalam sujudnya ketika ia sedang sholat. Lalu di dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika orang ini mati dalam keadaannya ini, maka ia benar-benar mati tidak di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk di dalam sujudnya ialah seperti orang lapar makan 1 biji kurma, padahal 2 biji kurma saja tidak bisa mencukupinya. Semoga dengan penjelasan tadi itu dapat membuat pengetahuan kita sebagai umat muslim agar dapat menghindari gerakan-gerakan yang tidak diperbolehkan di dalam sholat, dan tentunya agar menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sempat dulu ibu saya mengajak saya ke seminar belajar gerakan sholat. Saya pikir saya udah selalu sholat dan bisa gerakan sholatnya. Ini yang dimaksud, ternyata kita harus sempurna karena bisa menyerupai binatang. Betul sekali, dan yang paling penting pada saat kita sholat, pelajari lagi rukun-rukunnya. Jangan sampai apa yang kita kerjakan itu ada rukun-rukunnya yang tidak kita laksanakan, karena kalau tidak laksanakan bisa jadi sholat kita batal atau tidak sah. Betul. Dan setiap gerakan itu punya manfaat yang baik sekali untuk tubuh. Salah satunya ketika sujud itu menurunkan darah ke kepala. Itu Masya Allah sekali. Dan pemirsa, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai, sudah memberikan berita-berita yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa nanti sore ada juga berita Islami masa kini. Saya David Ali undur diri. Dan saya Zaskia Meka. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.